Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidalma Putri dengan NIM 22030403 dari kelas 4 Rek A MGT 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Alasan mengapa memilih prodi manajemen? Yang pertama, relevansi dan fleksibilitas yang memberikan landasan yang kuat untuk berkarir di berbagai industri dan sektor karena prinsip-prinsip manajemen diterapkan di semua bidang. Yang kedua, kemampuan memimpin, membekali mahasiswa dengan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan manajerial yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif di tempat kerja. Yang ketiga, pasar kerja yang luas. Lulusan manajemen memiliki peluang karir yang luas, termasuk dalam manajemen operasional, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan kewirausahaan. Yang keempat, pengembangan keterampilan soft skill. Selain keterampilan teknis, program manajemen juga menekankan pengembangan keterampilan komunikasi kerja tim dan problem-problem yang diperlukan untuk sukses dalam dunia kerja. Kombinasi antara kualitas akademik yang tinggi, dosen yang berkualitas, kurikulum yang berbasis industri, fasilitas yang memadai, dan beragam kegiatan pengembangan diri di prodi manajemen. Universitas Muhammadiyah Riau menjadi pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa yang tertarik dengan bidang manajemen. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan maksud saya dalam pembuatan video kali ini. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang dipelajari di salah satu mata kuliah dalam prodi manajemen, yaitu mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi atau MTI. Beberapa di antara materi tersebut yaitu yang pertama, pengertian teknologi informasi. Perlunya teknologi dan informasi, sistem informasi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau disebut juga sebagai TI adalah penggunaan komputer, jaringan, perangkat lunak, dan sistem elektronik lainnya untuk mengelola, menyimpan, mengirimkan, dan memproses data serta informasi. Perlunya teknologi informasi atau TI. TI diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, memfasilitasi komunikasi, mendukung inovasi, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang kedua, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam organisasi. Masuk di materi kedua, yaitu perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Yang A, perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik dalam sebuah sistem komputer yang dapat dilihat maupun disentuh. Berikut adalah komponen utamanya, yaitu yang pertama, pemrosesan sentral atau CPU. Otak dari komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dan mengolah data. Yang kedua, memori atau RAM dapat menyimpan sementara untuk digunakan menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Yang ketiga, penyimpanan perangkat untuk menyimpan data, yaitu seperti hard drive atau HDD, solid drive atau SSD, dan penyimpanan perangkat eksternal. Yang keempat, perangkat input, alat yang digunakan untuk memasukkan data dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. Yang kelima, perangkat output, alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor dan printer. Yang keenam, motherboard, papan utama yang menghubungkan semua komponen hardware dan memungkinkan komunikasi antar komponen. Yang ketujuh, kartu grafis atau GPU, komponen yang bertanggung jawab untuk memproses dan menampilkan grafik. Masuk ke perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak adalah
kumpulan instruksi program yang mengatur bagaimana perangkat keras komputer berfungsi. Jenis utamanya yaitu seperti sistem operasi atau OS, perangkat lunak dasar yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program lain. Contohnya termasuk Windows, macOS, dan Linux. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yang memiliki program yang dirancang untuk pengguna akhir melakukan tugas tertentu, yaitu mengolah kata yang sering kita pakai yaitu Microsoft Word, Spreadsheet, atau Microsoft Excel untuk pengolahan data, dan perambahan web Google Chrome. Perangkat lunak pengembangan. Alat yang digunakan oleh pengembang untuk perangkat lunak lain termasuk compiler, integrated development environments atau ID, dan sistem manajemen berbasis data atau DBMS. Masuk ke driver, perangkat lunak yang khusus memungkinkan untuk operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Masuk ke utilitas, program yang melakukan tugas-tugas memelihara dan manajemen sistem seperti antivirus dan alat backup. Perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama untuk memungkinkan komputer menjalankan berbagai fungsi aplikasi yang berguna bagi penggunanya. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Yang A, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen melibatkan proses pemilihan tindakan terbaik di antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 level utama pengambilan keputusan, yaitu level strategis, pengambilan keputusan, manajemen puncak atau CEO atau dewan direksi. Fokusnya keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah dan keseluruhan organisasi. Contohnya, menentukan visi dan misi, mengakuisisi perusahaan lain. Yang kedua, level taktis, pengambilan keputusan, manajemen menengah atau manajemen departemen. Fokus keputusan jangka yang menerjemahkan strategi dalam tindakan konkret. Contohnya, merancang rencana pemasaran, pengembangan kebijakan MSDM atau SDM. Yang ketiga, level operasional. Pengambilan keputusannya adalah manajemen lini pertama atau supervisor atau manajer lini. Fokusnya keputusan jangka pendek yang berhubungan dengan operasi sehari-hari. Contohnya penjadwalan karyawan, pemecahan masalah produksi. Masuk yang kedua yaitu sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan adalah sistem berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi, model, dan analisis yang relevan. Berikut adalah komponen utama DSS, yaitu basis data. Kumpulan basis data yang relevan terorganisir yang digunakan untuk analisis. Fungsinya untuk menyimpan dan mengolah data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, basis model. Kumpulan model yang matematis dan analitis yang membantu menganalisis data. Fungsinya menyediakan alat untuk simulasi, optimasi, dan analisis what if. Yang ketiga, antarmuka pengguna atau user interface. Komponen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan DSS. Fungsinya menyediakan cara mudah dan intuitif bagi pengguna dan mengakses
bagi pengguna untuk mengakses data, menjalankan model, dan menganalisis hasil. Yang keempat, subsistem perangkat lunak atau software subsistem. Perangkat yang mengintegrasikan basis data, basis model, dan antarmuka. Fungsinya mengkoordinasikan komponen DSS untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi pengambilan keputusan. Fungsi DSS yaitu meningkatkan kualitas keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Yang kedua, mempercepat proses keputusan dengan alat analisis yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajerial dengan memungkinkan manajer untuk mengeksplorasi berbagai alternatif dan skenario. DSS membantu manajer di semua level membuat keputusan yang lebih baik dan menyediakan data analisis dan model yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai alternatif tindakan. Sudah masuk materi yang terakhir nih, yaitu materi yang keempat. Apa materi yang keempat ya? Yaitu materi yang membahas tentang pengertian data, pengertian informasi, pengertian pengetahuan, dan pengorganisasian data dan informasi. Masuk ke pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta-fakta mentah atau angka-angka yang belum diolah. Data dapat berupa simbol, angka, atau representasi dari suatu kejadian atau objek yang belum memiliki makna yang signifikan tanpa proses interpretasi. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang diolah atau diinterpretasikan menjadi bentuk yang bermakna, berguna, dan relevan bagi pengguna. Informasi memberikan konteks pemahaman yang lebih tentang suatu topik atau situasi. Masuk yang terakhir, pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari pengolahan informasi yang menjadi pemahaman, pengalaman, ataupun keahlian yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau bertindak dalam berbagai situasi. Pengetahuan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan abstrak dari informasi, pengorganisasian data dan informasi. Masuk ke pengorganisasian data dan informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei, sensor, atau basis data untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses pengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih bermakna, termasuk pembersihan, transformasi, dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, pengorganisasian informasi. Pengaturan dan klasifikasi informasi dalam struktur yang logis dan dapat diakses seperti basis data, sistem manajemen, konten, atau sistem pengaturan file. Yang keempat, penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi dalam bentuk yang aman dan terstruktur untuk memudahkan akses dan penggunaan di masa mendatang, baik secara fisik maupun secara digital. Yang kelima, pemrosesan informasi. Melakukan operasi atau manipulasi pada informasi yang tersimpan, memperoleh wawasan baru, membuat keputusan, atau memecahkan masalah. Masuk yang keenam, penyebaran informasi. Membagikan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan melalui berbagai saluran komunikasi seperti laporan presentasi atau dashboard. Pengorganisasian data dan informasi merupakan langkah yang penting dalam siklus informasi
yang memastikan bahwa data dikumpulkan, diolah, dan disebarkan dengan efisien dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Itu saja yang dapat saya presentasikan dalam beberapa materi, yaitu keempat materi yang sudah saya sebutkan di atas. Akan saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.